Sang ratu hanya melempar baju dalam ke dalam kotak harta, dan ternyata itu tertransfer ke tangan pemuda modern. Dia mengambil baju dalam dan memeriksanya. Tanpa mengetahui, dia bahkan mengeluh kepada ayahnya, karena tidak menghormati orang tua dan tidak bekerja dengan baik. Bahkan diam-diam dari ibunya, mengoleksi pakaian dalam wanita. Namun ketika dia melihat lebih dekat, dia baru menyadari, kotak tua yang ditinggalkan ayahnya ternyata cukup terbuka. Jadi dia segera memutuskan untuk mendisinfeksi terlebih dahulu. Namun, saat itu pesanan makanan pemuda itu tiba. Ketika dia pergi untuk mengambil makanan, kotak harta itu seketika mengirimkan alkohol ke kamp militer di zaman kuno. Saat itu, sang ratu terluka parah. Bahkan obat luka emas pun tidak ada gunanya. Ketika dia merasa langit akan menghancurkan dinasti Zhou, jenderal wanita tampaknya mencium bau alkohol yang kuat. Yang mulia, saya sepertinya mencium aroma alkohol. Ini adalah alkohol. Kaca berwarna yang dikerjakan dengan sangat halus. Nilainya setidaknya ribuan tael. Alkohol disinfektan. Drama pendek CY5 cairan disinfektan alkohol. 75 cairan disinfektan alkohol. Siba drama pendek. Drama pendek batu. Ini adalah minuman keras. Tadi jelas tidak ada dua barang ini. Bagaimana bisa muncul begitu saja? Selain itu, dan saya melihat botol ini, sepertinya bukan benda biasa. Saat itu, sang ratu tiba-tiba teringat. Beberapa hari yang lalu pergi ke kuil untuk mendoakan para prajurit. Dao Qingfeng memberinya sebuah kotak harta berbentuk persegi. Dia berpesan agar dia membawanya selalu. Pasti bisa melindungi Zhou besar melewati masa sulit. Memikirkan ini, sang ratu segera menyadari bahwa di dalam kotak harta itu tinggal seorang dewa tua. Dan saat ini semua prajurit terjebak oleh orang-orang emas di Fu Lingye, menyebabkan kekurangan air yang parah dan kekurangan makanan. Maka dia menaruh semua harapannya pada kotak harta ini. Sarjana berdoa agar dewa tua bisa menyelamatkan semua prajurit Zhou besar. Pejuang. Sementara itu, pemuda yang kembali mengambil makanan, menemukan alkohol menghilang tanpa jejak. Secara naluriah meletakkan makanan pesanan di dalam kotak, lalu mulai mencarinya ke sana kemari. Tak disangka, pada detik berikutnya, ini adalah makanan. Dewa muncul. Sebentar, biarkan hamba mencoba terlebih dahulu. Hati-hati. Tuhan, apa ini? Enak sekali. Sangat lezat. Apakah ini adalah makanan yang dimakan oleh dewa? Tuanku, coba ini. Makanan lezat yang tiba-tiba ini membuat sang ratu semakin percaya pada dewa di dalam kotak. Tapi makanan yang ada di depan ini jauh dari cukup untuk para prajurit. Maka dia dengan tulus berlutut dan memohon kepada dewa untuk memberikan lebih banyak makanan, dan bersumpah bahwa selama bisa menyelamatkan rakyat Zhou, dia bersedia mengorbankan dirinya. Sementara itu, pemuda ini telah mencari selama setengah hari, tapi tidak menemukan jejak alkohol. Baru saja ingin berdiri untuk makan, tapi menemukan bahwa makanan pesanan juga menghilang begitu saja. Saat itu membuatnya merasa bingung. Saya menggoreng ayam. Begitu banyak ayam goreng. Hei! Ini. Alkohol untuk pertunjukan. Kamu tidak beres. Dengan pengalaman saya sebagai seorang biksu, setelah bertahun-tahun membaca novel online, berdasarkan pengalaman, kamu tidak beres. Lalu dia mengambil apel di sampingnya, berniat untuk memverifikasi dugaannya. Ternyata, begitu dimasukkan, itu langsung menghilang. Ini membuat pemuda itu salah paham bahwa kotak rusak ini telah memakan makanannya. Marah,
Dia melempar kotak itu ke tanah. Kemudian dia melempar semua buah di meja persembahan ke dalam kotak. Segera setelah itu, dia juga menuangkan seluruh kotak mie instan ke dalamnya. Namun hasilnya tetap sama, langsung menghilang. Pemuda yang marah keluar dan menarik selang ke dalam rumah. Dia tidak percaya tidak bisa mengisi kotak rusak ini. Namun, dia malah mengeringkan sumur. Di dalam kotak tetap tidak ada setetes air pun. Sementara itu, sang ratu berdoa selama setengah hari. Namun, kotak itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Saat mereka merasa seperti dewa, tidak akan memberikan makanan saat itu. Yang mulia, lihatlah. Dewa telah menunjukkan kekuatannya lagi. Banyak makanan. Ini terlalu enak. Yang mulia, ini adalah beras. Kalian cepat kumpulkan makanan ini. Masak menjadi bubur untuk dibagikan kepada para prajurit. Baiklah, tapi yang mulia, di dalam tentara kami tidak ada air. Bubur ini sepertinya tidak bisa dimasak. Cepat lihat, itu air. Sepertinya dewa selalu memperhatikan kita. Terima kasih kepada dewa. Kalian cepat bawa makanan ini keluar. Nanti kirim orang untuk mengambil air. Untuk berterima kasih atas pertolongan dewa. Permaisuri di sini mengucapkan sumpah darah untuk selamanya melayani dewa. Dan memasukkan buku darah ke dalam kotak. Tapi tidak disangka kotak ini tidak hanya bisa mengirim barang. Dan juga bisa mengirim suara untuk saling berbicara. Hingga pemuda itu melihat surat darah permaisuri. Dia baru menyadari bahwa kotak rusak di depannya bisa menghubungkan masa lalu dan sekarang. Maka dia berbicara kepada kotak itu dengan setengah percaya dan setengah ragu. Halo, di depan. Siapa sebenarnya kamu? Dewa, apakah kamu sedang berbicara denganku? Apa sebenarnya kamu? Permisi, Dewa. Saya adalah permaisuri besar Zhou. Dugu Yue. Ternyata itu benar. Dewa berbicara denganku. Selamat, Yang Mulia. Dengan bantuan Dewa, kita pasti bisa mengubah bahaya menjadi aman. Dugu Yue itu, apakah ayahmu adalah Zhou Taizong? Apakah ibumu adalah Ratu Liu? Dewa, Anda benar-benar tahu segalanya. Persis sama dengan yang dicari di Baidu. Dewa, apa itu Baidu? Dewa, Anda benar-benar tahu segalanya. Sebenarnya saya bukan dewa. Karena perempuan jalang ini bisa mengirimkan surat darah. Maka perhiasan emas dan perak kuno itu seharusnya juga bisa dibawa ke sini, kan? Drama batu. Betul. Saya adalah dewa. Kamu bisa memanggil saya Dewa Cinta Besar. Dewa Cinta Besar. Terima kasih, Dewa Cinta Besar. Makanan dan air yang diberikan membantu saya, Besar Zhou, melewati krisis. Kasih sayang dan kebaikan besar dari Sang Dewa. Yuer tidak tahu bagaimana membalas. Semoga selamanya dapat melayani Sang Dewa. Bantuan kecil ini tidak seberapa. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, berikan aku sedikit emas, perak, dan permata. Itu juga bukan hal yang tidak mungkin. Yang Mulia, para dewa juga memandang harta. Namun, Sang Dewa, mengapa malah meminta hal-hal ini? Diam, jangan sembarangan membicarakan Sang Dewa. Apa yang Sang Dewa inginkan dari barang-barang duniawi ini? Pasti sudah tahu. Kita tidak mampu membalas budi baiknya. Ingin agar kita membalas sesuai kemampuan kita. Membayar kembali akibat dan balasan. Asalkan Sang Dewa dapat membantu saya menyelesaikan krisis di Zhou besar. Sedikit harta itu tidak ada artinya. Saya juga ingin membangun kuil untuknya. Beribadah siang dan malam. Ini adalah giok dari ibunda saya, Sang Dewa. Bernilai ribuan keping emas. Mohon terima dengan senang hati, Sang Dewa. Barang ini jelas bernilai cukup banyak. Yuer, bagaimana keadaan di tempat kalian sekarang? Saya akan lihat bagaimana saya bisa membantumu.
Mohon izin, Sang Dewa. Saat ini, saya memiliki 30.000 prajurit, dan 100.000 rakyat, terjebak di gerbang Fulong. Kekurangan makanan dan obat, takutnya tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Kakek Si memotong pendek. Yuer dengan berani memohon kepada Yang Mulia untuk memberikan kami lebih banyak makanan, membantu kami melewati bulan ini. Asalkan pasukan setia Raja Zhao tiba, krisis dapat teratasi. Menelan. Bukan. Apa? Kamu menginginkanku memberikan untuk 113.000 orang, menyiapkan persediaan makanan untuk sebulan. Yang Mulia, saya telah memerintahkan orang untuk mengumpulkan semua harta di militer. Mohon bantu Yuer melewati krisis ini. Wah. Kaya, semua ini milikku. Tadi Yuer bilang, di tempat mereka ada 113.000 orang. Jadi makanan yang saya kirim tadi, sama sekali tidak cukup untuk mereka. Sepertinya hari ini harus menyelesaikan masalah makanan. Jika kita mengosongkan supermarket, seharusnya cukup untuk mereka makan dalam beberapa waktu. Halo, Tuan. Barang-barang ini, dan juga mie dan tepung itu. Saya juga ingin semua mie instan itu. Oke, Tuan. Tampan, Anda salah paham. Saya maksudkan barang-barang ini. Berapa banyak yang kalian punya? Saya mau sebanyak itu. Tuan Chu, barang yang Anda minta sudah dikirim. Jika Anda membutuhkannya lagi, silakan hubungi kami. Terima kasih atas kerja kerasnya. Du Guyue, oh Du Guyue, saya melakukan ini untuk membantu Anda. Tapi saya telah menghabiskan seluruh uang mahar yang saya tabung selama 5 tahun. Semuanya sudah habis. Anda harus hidup dengan baik untuk saya. Ambilkan untuk saya. Juga tidak tahu apakah dewa bisa menyelesaikan begitu banyak makanan. Kamar tidur yang mulia, bukan berarti Anda bisa masuk sesuka hati. King Luan, jika tidak mundur lagi, saya tidak akan sopan lagi. Anda, biarkan mereka masuk. Jenderal Yang, Anda telah memasuki tenda saya tanpa izin. Untuk urusan apa? Yang Mulia, orang-orang emas mengepung kita di Gunung Fulong. Kekurangan air dan makanan. Jika terus begini, ini bukan solusi jangka panjang. Jenderal Yang, apa maksud Anda? Yang Mulia, mari kita menyerah. Jenderal Yang, kamu keterlaluan. Utusan Jin telah berkata, asalkan kita menyerah kepada negara Jin, dan menyerahkan 3 wilayah, maka kami akan diizinkan pergi ke selatan untuk mencari hidup. Menyerahkan 3 wilayah. Jenderal Yang, apakah kamu tahu hari ini menyerahkan 3 wilayah? Besok menyerahkan 3 wilayah. Kerajaan besar Zhou kami. Sebenarnya masih ada berapa banyak tanah yang bisa diserahkan. Itu masih lebih baik daripada mati karena haus atau lapar. Betul, kami tidak ingin mengikuti kamu. Du Guyue menunggu mati. Yang Mulia, hamba tua ini mengusulkan strategi ini. Sungguh tidak ada pilihan. Jika terus seperti ini, takut akan terjadi kerusuhan. Siapa bilang aku akan membiarkan kalian mati karena lapar atau haus? Aku sudah memohon makanan kepada Yang Maha Tinggi. Segera bisa diselesaikan. Yang Mulia, Du Guyue, apakah kamu sudah kelaparan sampai bodoh? Dunia dalam kekacauan. Dari manakah para dewa datang untuk menyelamatkan Anda? Jangan sampai kamu tertipu oleh beberapa penipu yang menipu kamu. Keterlaluan. Jenderal Yang, aku mempertimbangkan kamu sebagai hamba tua, bisa membiarkanmu memimpin pasukan untuk menyerang istana. Saya memberikan makanan kepada kalian, tapi kalau tidak menghormati dewa, aku tidak bisa mengampunimu.
Jika demikian, hamba yang tua ini telah bersikap tidak sopan. Ayo bertindak, tidak menyalahkan masa lalu. Kita akan mencari orang-orang emas untuk berdamai sendiri. Aku ingin tahu siapa yang berani.